Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita jumpa lagi dengan kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang sistem penggajian dan kompensasi. Di sini saya tidak sendiri bersama rekan-rekan dari kelompok 3 yaitu Alwi Sofyan Fauzi, saya Ani Utami, Maulida Wahdatu Nisa, Muhammad Hanif Ashari, Ningrum Prihatini, dan Wahyu Apri Isgiarto. Baik, yang pertama itu kompensasi. Apa itu kompensasi? Menurut Anwar Prabu Mangkunegara adalah sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Kemudian, pengertian menurut Agus Sunyoto, konsep yang lebih luas, kompensasi adalah sebuah bentuk kembalian atau imbalan atau return finansial jasa-jasa berwujud dan tujuan-tujuan yang diperoleh sebagai dari sebuah hubungan kepegawaian. Selanjutnya yaitu menurut Mutiara S. Panggabean adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Dan yang terakhir adalah menurut Husain Umar adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung dengan perusahaan. Selanjutnya yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan, namun tidak secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga adalah kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai cakupan kompensasi. Dalam cakupan kompensasi memiliki 6 poin, diantaranya yaitu 1. Gaji. Gaji merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar karyawannya. Gaji itu sendiri dapat diberikan dalam kurun waktu bulanan, mingguan, ataupun tahunan sesuai dengan perusahaannya. Kemudian poin yang kedua yaitu upah. Upah sendiri biasanya dibayar dalam tarif jam atau hanya untuk jam kerja efektif saja. Kemudian yang ketiga yaitu komisi. Komisi perusahaan memberikan komisi berdasarkan penjualan selama periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu bonus atau insentif. Perusahaan biasanya memberikan gaji insentif sebagai bentuk upah di luar gaji pokok. Yang kelima yaitu tunjangan. Biasanya disebut benefit yang umumnya diberikan kepada karyawan perusahaan dalam bentuk asuransi jiwa dan kesehatan. Yang keenam yaitu fasilitas. Fasilitas perusahaan juga dapat diartikan sebagai bentuk kompensasi yang berupa kenikmatan dan kenyamanan bagi karyawan. Untuk yang selanjutnya itu tujuan kompensasi. Dalam tujuan kompensasi memiliki beberapa poin, diantaranya 1. Penghargaan terhadap prestasi karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan gaji karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Yang kelima, pengendalian biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Yang ketujuh, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedelapan, menjalin ikatan kerjasama antara pengusaha dan karyawan. Yang kesembilan, memotivasi karyawan agar lebih kreatif dan produktif dalam bekerja. Dan yang kesepuluh, meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hanif. Silakan Saudara Hanif.
Baik, kita masuk ke slide yang keenam, yaitu tentang metode kompensasi. Di sini, metode kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu metode tunggal dan juga metode jamak. Yang pertama, metode tunggal adalah penetapan kompensasi berdasar pada satu pertimbangan saja. Seperti contohnya adalah ijazah pendidikan terakhir dari seorang karyawan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode jamak. Metode jamak yaitu penetapan kompensasi berdasar pada beberapa jenis pertimbangan seperti jenjang pendidikan disertai dengan jenis pekerjaan atau besarnya tanggung jawab seorang karyawan atau bahkan hubungan keluarga dari seorang karyawan. Selanjutnya, untuk slide yang ketujuh yaitu tentang asas kompensasi, di mana asas kompensasi ada dua, yaitu asas keadilan dan juga asas kelayakan dan kewajaran. Asas keadilan adalah adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Jadi, kompensasi dikatakan adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya, tetapi berdasarkan asas adil, baik itu penilaian, perlakuan, pemberian hadiah, maupun hukuman bagi setiap karyawan. Yang kedua adalah asas kelayakan dan kewajaran, di mana kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup dari seorang karyawan. Tolak ukur layak atau tidaknya suatu kompensasi yang diberikan kepada karyawan memanglah bersifat relatif, tetapi penempatan besarnya minimal kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan harus mengacu kepada UMR atau upah minimum regional, baik itu tingkat provinsi ataupun kabupaten. Sedangkan kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja seorang karyawan, pendidikan, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, itu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah akan cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upah cenderung menurun. Yang kedua, organisasi buruh. Adanya serikat buruh yang kuat, yang berarti posisi karyawan juga kuat, sehingga akan menaikkan tingkat kompensasi. Demikian juga sebaliknya. Dan yang ketiga, itu kemampuan untuk membayar. Meskipun karyawan dalam ini serikat buruh menuntut tingkat kompensasi yang tinggi, tetapi realisasinya pemberian kompensasi akan tergantung pada kemampuan bayar dari perusahaan. Nah, selanjutnya yang keempat, itu produktivitas kompensasi. Nah, prestasi biasanya dinyatakan sebagai produktivitas. Semakin tinggi prestasi karyawan, seharusnya semakin besar juga kompensasi yang akan diterima karyawan tersebut. Yang kelima, itu biaya hidup. Biaya hidup merupakan batas kompensasi dari para karyawan. Jika di kota-kota besar, di mana biaya hidupnya tinggi, akan menjadikan tingkat kompensasi yang tinggi. Yang keenam, itu peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah ini tentang kompensasi minimum menerapkan batas bawah tingkat kompensasi yang akan dibayar. Selanjutnya, sistem kompensasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kompensasi mulai dari penentuan besaran kompensasi serta cara pemberiannya. Windy 2016. Menurut Septerina 2018, sistem imbalan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas sumbangannya kepada perusahaan, fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati karyawan, baik yang berupa uang maupun yang non-keuangan. Materi selanjutnya yaitu strategi kompensasi. Yang pertama, mengaitkan ujian, pengakuan dan imbalan bukan tunai bagi hasil tertentu.
menjadikan upah bagi para pekerja sebagai bagian integral dari strategi dasar organisasi dalam kurung yaitu pencapai hasil industri terbaik atau kualitas pelayanan. Mendasarkan penentuan insentif pada data kerja objektif, meminta semua pegawai terlibat aktif dalam perkembangan pelaksanaan dan perubahan konsep upah kerja, mendorong komunikasi dua arah sehingga persoalan dengan rencana insentif akan diketahui sejak awal, membangun rencana upah bagi kerja di sekitar struktur partisipasi seperti sistem usulan atau siklus kualitas, memberi imbalan kerja tim dan kerjasama kapan saja. Ya, materi selanjutnya adalah tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam sistem kompensasi. Yang pertama adalah memberikan imbalan bagi kinerja karyawan sebelumnya. Selanjutnya tetap kompetitif di pasar tenaga kerja. Selanjutnya memelihara kewajaran gaji di antara karyawan. Selanjutnya memotivasi kinerja karyawan di masa mendatang, mempertahankan anggaran, memikat karyawan baru, mengurangi perputaran karyawan yang tidak perlu, mempertahankan keuntungan perusahaan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, menghindari konflik dalam unit kerja, menghilangkan pelaksanaan yang buruk, atau dengan mendorong perputaran mereka karena ketidakpuasan gaji. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan pribadi karyawan. Selanjutnya, garis besar Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. 1. Upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan, Pasal 17 Ayat 1. 2. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan, Pasal 17 Ayat 2. 3. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, Pasal 18. 4. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara Republik Indonesia, Pasal 21. 5. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak, Pasal 22. Untuk selanjutnya, sistem penggajian karyawan. Bagian HRD menerima data kehadiran yang sudah valid untuk kemudian diproses dalam penggajian per orang. Menghitung bagian pajak PPh 21 berdasarkan status jabatan maupun status keluarga, kemudian menerima rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, lalu membuat contoh slip gaji dan daftar gaji ke seluruh karyawan, dievaluasi oleh departemen atau divisi keuangan. Jika tidak ada evaluasi atau kesalahan, membuat cek tunai sebesar jumlah gaji seluruh karyawan, lalu menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan. Cek tunai atau biliet kemudian ditransfer ke bank mitra untuk kemudian ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.